warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulaika Akmila dari kelas 11-2. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang proyek pembuatan aplikasi database server untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika. Nah, untuk membuat proyek aplikasi database server, pertama kita harus menginstal XAMPP, MySQL untuk menghubungkan database-nya, dan Microsoft Visual Studio. Nah, karena saya sudah punya, jadi kita langsung saja. Pertama, itu klik di kolom pencarian XAMPP Control Panel. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, kita start yang Apache dan MySQL-nya. Nah, jika sudah di start, lalu kita klik admin di bagian Apache ini. Akan seperti ini. Lalu kita klik yang PHP My Admin. Di sini kita akan membuat sebuah database. Klik database, lalu nanti kalian namakan database-nya apa, lalu klik. Di sini saya sudah membuat sebuah database sebelumnya, yaitu DB Pustaka. Dan dalam database tersebut, kalian bisa menambahkan beberapa tabel. Di sini ada create new table. Terus untuk kolomnya kalian juga bisa menyesuaikan, lalu create. Di sini saya sudah membuat dengan nama TB buku yang terdiri dari pada buku, toko ada buku, judul, pengarang, dan jumlah. Kalau sudah membuat tabel ini, lalu kalian klik insert. Di sini adalah sampel dari struktur yang kita buat tadi, yang nanti hasilnya akan seperti ini. Ini sudah saya buat sebelumnya. Lalu, kalau sudah seperti ini, di kolom pencarian lagi, kalian cari ODBC, data search. Di sini kita akan mengkoneksikan database yang tadi kita buat ke MySQL menggunakan MySQL ODBC 8.2 MC driver. Di sini saya sudah menambahkan, kalau belum ada, kalian bisa klik yang ADD, lalu cari MySQL ODBC 8.2 MC driver. Nah, di sini punya saya seperti ini. Nah, jika kita tes connection successful. Oke, nah berarti tandanya sudah berhasil untuk connect antara database-nya dengan MySQL. Nah, kalau sudah, kita buka Microsoft Visual Studio 2010-nya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa form. Yang pertama itu ada form menu utama. Tampilannya seperti ini, dan untuk di atas ini, itu kita menggunakan menu strip. Nah, ini, lalu kalian letakkan di sini. Di sini ada, saya membuat file yang terdiri dari login, logout, keluar, ada data buku, ini tabel pustaka, dan inbound. Kalau sudah membuat form menu utama dan ingin membuat form lainnya, kita bisa klik project ini, lalu add Windows Form. Di sini bisa kasih nama. Kalau sudah, nanti akan ada seperti ini. Lalu, ini ada form login yang sudah saya buat. Ada username, password, login, dan cancel. Username ini menggunakan label, lalu ini menggunakan text box yang ini, dan ini menggunakan checkbox. Login dan cancel ini menggunakan button. Nanti, namanya ini sudah saya kasih baru dengan nama button login. Lalu untuk cancel juga saya kasih nama button cancel. Begitupun dengan text box. Saya kasih nama text password. Untuk password dan username juga saya kasih text username. Nah, kalau sudah ini, klik double klik form loginnya, dan nanti akan muncul kode. Kita akan membuat sebuah coding. Di sini saya juga sudah membuatnya sebelumnya. Nah, form login ini adalah bagian dari kode yang bertanggung jawab untuk proses autentikasi pengguna. Nah, saat form dimuat, kita memfokuskan ke kotak teks, username, focus, dan ini yang di bagian sini. Lalu, saat login, tombol login itu diklik, kita memeriksa apakah kolom username dan password kosong. Jika kosong, kita tampilkan pesan peringatan. Dengan pesan peringatannya itu isi username dan password. Jika tidak, kita memeriksa kombinasi username dan password. Jika cocok, kita tampilkan form menu utama. Dan jika tidak, tampilkan pesan kesalahan. Jadi form yang pertama saya buat itu adalah form login, lalu kemudian form menu utama, dan yang lainnya. Nah, ini fungsi sub bersih itu adalah
untuk membersihkan kolom input setelah pesan kesalahan ditampilkan atau saat pengguna gagal login. Sebelumnya di sini yang ini, kalian bebas untuk menggunakan username-nya apapun. Di sini saya kasih contoh Nabila untuk username dan password-nya angka ini. Lalu ini ada private subject box. Ini itu untuk menampilkan password yang kita buat tadi. Lalu di bagian sini itu untuk menekan enter jika login itu berhasil. Dan yang terakhir ada button cancel, itu untuk di hide, kita keluar kembali. Habis form login, itu kita membuat form menu utama. Lalu kita double klik juga untuk melihat kodenya. Saat form dimuat, metode terkunci ini dipanggil untuk mengatur beberapa item menu agar dapat diakses atau tidak. Ini ada menu seperti login, logout, data buku, dan about. Ketika salah satu item menu diklik, itu kode akan mengeksekusi tindakan tersebut. Lalu ini kita panggil terkunci. Nah, misalnya saat login diklik, ini dia akan menampilkan form login sebagai dialog untuk pengguna login. Di sini ada form private sub logout. Ini kita akan memanggil terkunci untuk mengunci kembali akses menu setelah pengguna logout. Lalu, tabel pustaka dan about itu akan menampilkan form terkait yang menangani informasi tentang pustaka dan informasi aplikasi. Dan akhirnya, saat item menu keluar, itu diklik, kita mengakhiri aplikasi dengan perintah N. Jadi form menu utama ini sudah, lalu selanjutnya kita ke form pustaka. Ini, pertama itu ada tampilkan data ini dengan button, dan berikut ini juga button, Lalu ini itu data grid view, yang ini. Jadi ini ada kode buku, judul, pengarang, jumlah, itu label, dan ini itu text box. Nih. Oke, nah, kalau sudah, ini kita double klik formnya untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Nah, pertama ini kita import sistem data ODBC dan MySQL data yang dibutuhkan untuk mengakses database. Lalu sub kosong ini untuk mengosongkan beberapa text box. Sub tampil data grid itu untuk mengisi data grid view dengan data dari tabel buku menggunakan adapter MySQL. Untuk coding yang ini itu ketika tombol enter ditekan pada text box 1 akan dilakukan koneksi ke database dan query untuk menemukan buku berdasarkan kode buku. Jika data ditemukan, informasi buku itu akan dimuat ke text box berikutnya. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan kode tidak ditemukan. Dan text box akan dikosongkan, karena di sini kita memanggil kosong ya. Lalu selanjutnya untuk button 1 itu kita memanggil tampilan data grid, dan pada button 2 kita memanggil kosong, dan button 3 itu kita memanggil koneksi dulu, lalu di sini ada dim simpan string, itu digunakan untuk menyimpan atau mengubah data buku. Nah, lalu akan melakukan pengecekan apakah data buku sudah ada dalam database. Jika ada, akan melakukan update data buku. Jika tidak ada, akan melakukan operasi insert untuk menambahkan data buku baru. Nih, cek data sudah ada atau belum. Jika data tidak ada, lakukan proses insert. Jika data sudah ada, lakukan proses update. Lalu button 4 itu untuk menghapus data buku dari database berdasarkan kode buku yang diinputkan. Sebelumnya akan muncul informasi dulu, belum penghapusan data. Lalu private sublet 5 itu untuk menutup form pustaka yang sudah kita buat. Nah, jika sudah semuanya ini, selanjutnya kita coba start. Tampilan pertama yang muncul itu form menu utama. Kita ketik file, login.
Di sini password-nya tidak terlihat ya. Lalu kita klik tampilkan password dan akan terlihat. Lalu login dan berhasil. Ini jika kita login ulang dengan nih, kita coba passwordnya 12345, login, dan kombinasi username dan passwordnya salah, ini muncul pernyataan. Jadi harus benar. Selanjutnya, itu kita klik data buku, di sini data tabel pustaka yang akan memunculkan tabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, di sini, lalu kita klik tampilkan data. Nah, nanti data akan muncul. Di sini ada beberapa data. Misalnya kita ingin menambahkan data. Nah, seperti ini, data berhasil disimpan nanti ada di sini. Kalau kita ingin menghapus, kita klik hapus, dan akan muncul pesan untuk meyakinkan kita apakah data yang mau dihapus atau tidak. Jika ya, dan data berhasil dihapus. Kita cari lagi, kita bikin. Find data berhasil disimpan seperti ini. Oke, ketungkan dan keluar. Lalu selanjutnya ada from above. Ini kita klik dan akan muncul form seperti ini. Yang sudah saya buat about. Nama Nabila Zulika Adila, kelas 11 2, guru PRISCOM, dan tugas proyek pembuatan aplikasi database. Lalu kita klik logout, dia akan logout dan keluar. Baik, selesai. Sudah seperti itu saja video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.